Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan di pagi yang indah ini. Walaupun kita masih terus di rumah masing-masing, biarlah walaupun jauh kita satu hati untuk menyembah, datang ke hadirat Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri dengan syukur kita, dengan hati kita. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita merendahkan hati kita menghadap hadirat di pagi ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, Allah kami yang kudus, Allah kami yang tinggi, di pagi ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami ingin terus memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami ingin terus menyembah ke hadirat-Mu dengan hati, dengan jiwa kami, dengan pikiran kami, dengan roh kami. Terimalah Tuhan akan sembah sujud kami pada pagi hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya. Haleluya. Amin. Puji syukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat, sing sudah maringi berkat dumateng awakipun piyambak sedaya. Ati kita tansah tentrem, ayem tentrem wonten ing Gusti Yesus. Sajeke nderek Gusti. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi.
Tuhan Yesus ada sukacita senantiasa, ada hati yang gembira, ada ayem tentrem, sehingga kita akan terus derek Gusti Yesus salaminya. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti ora rugi atine, sawase rae uripku pundak berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Derek Gusti ora rugi, derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti yo ayem atine, sak nyatane wae uripku pundak berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Haleluya. Ayit atiku tentrem tansah diparingi kalian Gusti. Firman Tuhan pada pagi ini dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ketika peristiwa yang terjadi di dalam penampakan Tuhan Yesus, dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dikatakan kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, peristiwa yang terjadi ini adalah pasca di mana Tuhan Yesus yang pada saat itu memimpin para murid-murid, menjadi pengayom murid-murid, menjadi sokok guru para murid-murid sebagai manusia sejati, dan ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan. Tetapi seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, seperti nubuat yang telah direncanakan oleh Allah untuk Sang Pencipta memberikan keselamatan kepada umat manusia. Pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Kebangkitan Yesus ketika dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang pada waktu itu dikatakan mereka takut. Mereka masuk ke ruangan dan mengunci pintu itu. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang bangkit itu, Yesus yang sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dia bisa datang kepada murid-murid. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, perkataan damai sejahtera bagi kamu ini mengingatkan kita kembali kepada saat Tuhan sebelum ditangkap dan disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang direncanakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Benar-benar menjadi berkat bagi para murid pada waktu itu, yang mungkin pada saat itu belum menyadari apa yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu itu ketika dia mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan
kepadamu. Mungkin perkataan shalom atau di dalam bahasa Yunaninya dikatakan eirene. Mungkin kedengarannya hanya sepele, tetapi ini mengandung makna yang luar biasa. Ketika Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan akan murid-murid, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita semua, bahkan saat ini terjadi. Ketika banyak diperhadapkan kepada kebingungan, ketakutan, ketidakmenentuan dengan situasi dan kondisi ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus terjadi di dalam diri kita, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi semuanya itu. Beberapa minggu kita belajar bagaimana kita jangan mau digoyah iman kita. Untuk menghadapi semuanya itu, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana ketika mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Karena Tuhan tahu bagaimana situasi dan kondisi kehidupan akan umat manusia. Bagaimana situasi dan kondisi kehidupan di dunia ini yang banyak tantangan, banyak sekali akan segala permasalahan yang mampu untuk menjatuhkan akan umat manusia, yang mampu untuk membuat manusia lemah. Nah, sekarang ini diperhadapkan bagaimana hidup kita. Ketika murid-murid pada waktu itu melihat Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, ada suatu perubahan yang luar biasa. Ketika dikatakan itu di dalam firman Tuhan tadi, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, eirene, shalom, adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena damai sejahtera ini secara konseptual dikatakan, diartikan bahwa suatu keadaan tenang, suatu keadaan yang sentosa tanpa takut, makmur dikatakan. Makmur itu berarti sandang, pangan, papan, dan lain-lain tercukupi. Jadi eirene ini berarti ketenangan jiwa atau kesejahteraan rohani yang didasarkan atas pengampunan. Ini yang menjadi kekuatan. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid-murid pada waktu itu, ketika mereka dalam ketakutan, Tuhan Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan damai sejahteraku ku berikan. Tuhan Yesus mengatakan damai sejahteraku ku berikan. Jadi damai sejahtera itu, eirene itu diberikan oleh Tuhan untuk kita semua, untuk membackup, untuk menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi segala tantangan ini, sehingga kita tidak mengalami ketakutan. Karena ketika kita mengalami ketakutan, yang saat ini terjadi adalah bagaimana ketika kita menghadapi situasi kondisi saat ini harus kita menjaga imun. Ketika kita takut, ketika kita down, ketika kita sedih, maka imun kita akan turun. Tetapi ketika ada damai itu, ada ketenangan itu, ada suatu keadaan tenang, ada suatu keadaan sentosa, ada suatu keadaan di mana di dalam diri kita tidak berkecamuk sesuatu yang negatif, maka ada kekuatan di dalam diri kita. Sehingga ketika dikatakan ada sukacita, terlebih pada saat-saat sekarang ini, yang dibutuhkan kita adalah sukacita, senang, gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Bahkan firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur.
dikatakan obat yang manjur. Jadi dengan hati yang gembira bukan hanya mampu mengobati akan jiwa kita, tetapi dengan hati yang gembira akhirnya kita mendapatkan ketenangan untuk mengambil suatu langkah ke depan, sehingga langkah kita akan menjadikan langkah yang tepat di dalam menghadapi situasi dan kondisi. Sehingga ketika langkah kita langkah yang tepat, maka langkah kita pasti akan benar. Terlebih di dalam Tuhan Yesus. Langkah yang tidak kesusu, langkah yang tidak sembrono, langkah yang tidak kemerungsung. Karena ada ketenangan, karena ada kegembiraan, karena ada salom, ada eirene, ada damai sejahtera itu. Nah, saat ini yang dibutuhkan kita saat ini adalah damai sejahtera ada di dalam diri ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku serta saya. Damai sejahtera itu kita perlukan. Nah, disinilah kita mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus melihat para murid-murid pada waktu itu dalam ketakutannya, dan dia datang dan memberikan damai itu. Kita mengucap syukur karena kita memiliki Yesus yang adalah Immanuel. Dia yang menyertai kita. Dan damai itu pastilah sudah diberikan kepada kita dan kita sudah mendapatkan. Karena damai sejahtera itu juga merupakan buah roh yang ada di dalam diri kita. Dengan damai itu kita mampu melangkah. Dengan damai itu kita penuh dengan sukacita. Kita mematahkan segala rintangan. Kita mematahkan segala tantangan. Kita mematahkan segala kelemahan kita. Sukacita, maju, melangkah, menang, sehat. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita mengucap syukur karena Tuhan Allah kita memberikan yang kita perlukan di dalam menghadapi segala kehidupan ini, yaitu damai sejahtera, eirene, shalom, yang mampu menjadikan kita untuk tenang, yang mampu menjadikan kita tidak takut. Kita tetap sentosa di dalam menghadapi segala tantangan. Ketenangan jiwa terjadi di dalam diri kita karena ada Yesus yang telah memberikan akan damai sejahtera itu. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu susah dan cemas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Terlebih Tuhan yang sudah memberikan sejahteranya, damainya untuk kita semuanya. El Shaddai. Tak usah takut, sebab Allah menjaga kita semuanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku tamak, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
kau bimbang. Yesus peliharamu, tak usah kau susah, tak usah kau susah. Roh Kudus ibuku, tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa. Saat yang indah ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami terus menyerahkan negara bangsa dalam tangan kuasa Engkau. Bila Tuhan menolong bangsa kami, untuk bangsa kami dapat keluar dari pandemi ini Tuhan. Tuhan terus menolong para pemimpin bangsa kami di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada mereka. Seluruh dokter, perawat, seluruh tim medis yang ada di rumah sakit, puskesmas yang ada, balai pengobatan di manapun mereka saat ini sedang menangani akan saudara-saudara kami yang terkonfirmasi. Tuhan akan berkati dengan backup kuasa Tuhan melimpah atas mereka, sehingga mereka menjadi berkat dan mereka tidak tertular ya Tuhan. Tuhan, bila Engkau terus melawat bangsa kami, sehingga bangsa kami masyarakat Indonesia mau tertib, patuh di dalam menjalankan akan prokes ini, sehingga kami boleh bersama-sama dengan pemerintah, kami menekan akan laju penyebaran akan corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati untuk tim PPKM khususnya gugus tugas maupun dari TNI, Polri, Satpol PP dan perhubungan dan sebagainya. Tuhan membackup mereka dengan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga, berkati kami semua yang saat ini bersama-sama beribadah di hadirat-Mu dengan berkat kekuatan iman, dengan berkat kecukupan, dengan berkat kesehatan. Tuhan terus tambah-tambahkan akan imun kami, bila sukacita ilahi Tuhan yang menjadikan kami mampu melawan segala kelemahan tubuh kami semuanya, sehingga kami terus dan tetap sehat di dalam Tuhan Yesus. Bapa, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada dengan kasih-Mu yang senantiasa menaungi kami semuanya. Berkati anak-anak Tuhan dalam masa depan mereka, di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Kalau mungkin ada di antara kami Tuhan, ada beban, ada permasalahan, ada kerinduan, biarlah kami menyerahkan dalam tangan kuasa Engkau dan kami bersama-sama mendoakan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan jalan keluar untuknya. Terima kasih Bapa dalam surga, dan biarlah ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan kami, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus menyertai, memberkati kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
Puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, sehat. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau di minggu ini saudara-saudara kami Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati, untuk memasuki akan usia baru mereka. Bila Tuhan Kau memberkati akan Mas Budi, Tuhan memberkati akan masa depan dan apa yang menjadi kerinduannya. Dan Tuhan terus campur tangan di dalam setiap langkah kehidupannya. Bapa, Engkau juga terus berkati akan Pak Dedi Santoso, Tuhan juga memberkati di dalam karyanya. Bersama dengan keluarga, Tuhan terus memberkati. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan juga terus memberkati. Tuhan terus juga campur tangan untuk saudara kami, Pak Dedi menjadi berkat bagi para karyawannya. Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati. Dan bila Tuhan juga terus berkati akan Kak Dev, Tuhan memberkati akan studinya, Tuhan memberkati ke depan, masa depannya. Tuhan senantiasa menuntun dan membimbingnya di dalam langkah-langkah kehidupannya. Begitu juga Mbak Dea, Tuhan juga berkati dengan kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam studinya. Dan juga untuk masa depan, apa yang menjadi kerinduan daripada Mbak Dea, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepadanya, Bapak. Dan Kau juga terus berkati akan Pak Slamet Riyadi, yang hari ini khususnya juga Tuhan tambahkan dengan usia yang baru. Bila Tuhan juga memberkati, Tuhan terus campur tangan dengan kesehatannya. Kalau saat ini Pak Slamet Riyadi masih dalam isolasi, Tuhan memberkati bersama dengan Ibu ya Bapak. Dan biarlah di saat yang indah ini Tuhan terus menyertai dan memberkatinya. Dan biarlah Tuhan senantiasa menambahkan dengan berkat kesembuhan, kesehatan kepadanya. Begitu juga untuk Bu Slametnya Tuhan. Terima kasih Bapa atas anak-anak-Mu, atas saudara-saudara kami yang Tuhan berikan akan berkat untuk tambah usia mereka. Biarlah berkat rahmat yang daripada Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan untuk mereka semuanya, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami serahkan saudara-saudara kami, anak kami yang berulang tahun. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati.